Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas pendekatan PAUD menurut para ahli. Materi ini penting untuk kita ketahui karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan saya Puspita Yunirmala yang akan menemani Anda dalam Breaking Education News. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu tentang pendekatan PAUD menurut para ahli. Nah, dalam tayangan kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri pemikiran para tokoh dan para ahli pendidikan mengenai berbagai pendekatan dalam PAUD. Pendekatan-pendekatan ini menjadi landasan penting dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Selain itu, kita juga akan membahas prinsip-prinsip utama dalam PAUD. Mari kita simak bersama penjelasan lengkapnya dalam video berikut. Menurut ahli Jean Piaget, yaitu pendekatan ini menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Anak dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun sendiri pengetahuannya melalui proses eksplorasi dan pengalaman langsung. Dalam pembelajaran PAUD, pendekatan ini mendorong kegiatan bermain, eksperimen, dan pemecahan masalah sesuai tahap perkembangan kognitif anak. Pendekatan Jean Piaget disebut konstruktivisme. Pendekatan PAUD menurut Abraham Maslow, yaitu pendekatan humanistik, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, penuh kasih sayang. Pendekatan PAUD menurut B.F. Skinner. Pendekatan ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat perbuatan dan hukuman. Anak-anak cenderung mengulangi perilaku yang diberi penguatan dan menghindari perilaku yang diberi hukuman. Dalam PAUD, pendekatan ini diterapkan melalui pemberian pujian, hadiah, atau konsekuensi untuk membentuk perilaku positif. Pendekatan B.F. Skinner ini disebut dengan behaviorism. Humanistik menurut Carl Rogers, ia menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi bawaan untuk berkembang secara optimal melalui aktualisasi diri. Dalam pendidikan, anak dipandang sebagai individu yang unik dan aktif, sehingga pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan pengalaman anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang hangat, empatik, dan mendukung penerimaan tanpa syarat. Pendekatan behavioristik menurut Berliner berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi dari antara stimulus dan respons. Belajar dianggap berhasil jika anak menunjukkan perilaku yang diinginkan melalui proses penguatan, baik berupa reward maupun punishment, dan guru berperan sebagai pengontrol yang mengarahkan perilaku anak dengan strategi penguatan yang sistematis. Pendekatan konstruktivisme menurut Lev Vygotsky, ia menekankan bahwa anak membangun pengetahuan secara aktif melalui interaksi sosial dan budaya. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu rentang kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih kompeten. Guru berperan sebagai
pendamping yang membimbing anak dalam proses eksplorasi dan diskusi untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, dalam pendidikan anak usia dini itu sangat penting dalam membentuk perkembangan pada anak. Oleh karena itu, ada beberapa ringkasan prinsip pendekatan dalam PAUD. Jadi, mari kita simak sebagai berikut. Nah, jadi pada tahap pertama yaitu ada belajar sambil bermain, yang kedua berpusat pada anak, yang ketiga sesuai dengan tahap perkembangan pada anak, yang keempat menghargai keunikan setiap anak, yang kelima yaitu ada mendorong kreativitas sosial dan emosional pada anak. Sekian. Pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai pendekatan PAUD menurut para ahli. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menciptakan pendidikan anak usia dini yang lebih baik. Saya Puspita Nirmala pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada Breaking Education News berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus membagikan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.